Dan untuk mengetahui bagaimana aktivitas masyarakat yang memilih mudik lebih awal, kita akan bergabung dengan rekan Ikro Anggada langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, selamat siang Ikro, bagaimana suasana di sana? Ya, selamat siang Putri Windasari dan juga pemirsa. Memang lonjakan penumpang ini mulai dapat dirasakan di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ketika saya datang di sini sudah banyak sekali masyarakat yang membawa sanak keluarganya, dan juga ketika ditanya mau hendak kemana, mau hendak mudik menjelang Lebaran. Dan untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai arus mudik Lebaran menggunakan moda transportasi kereta api, saat ini saya telah bersama Kepala Humas Daob 1 Eva Khairunisa. Selamat siang Ibu Eva. Ya, selamat siang. Mbak, ini selama H-5 sampai hari H Lebaran ini bakal ada ribuan penumpang yang akan datang di Stasiun Senen maupun Stasiun Gambir. Ini persiapannya dari PT KAI ini seperti apa? Ya, jadi memang sejumlah persiapan kita lakukan untuk di angkutan Lebaran 2023 ini karena memang kita memprediksi akan ada peningkatan jumlah pengguna jasa jika dibandingkan tahun lalu ya. Salah satunya yaitu persiapan dengan memberangkatkan KA tambahan. Untuk area Daob 1 Jakarta sendiri kita memiliki 303 perjalanan KA tambahan yang akan dioperasikan sehingga secara total nanti pada tanggal 12 April kemarin sampai dengan tanggal 3 Mei nanti di masa angkutan Lebaran itu terdapat 1.513 KA yang dioperasikan untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang akan mudik menggunakan kereta api jarak jauh. Nah, kemudian dari sisi fasilitas stasiun juga kita menambah sejumlah kursi tunggu, kemudian juga fasilitas publik seperti toilet, musola, dan kemudian area bermain anak ini kita buat lebih luas sehingga bisa lebih nyaman untuk masyarakat ataupun calon pengguna yang berangkat dengan keluarga membawa anak-anak. Dan tentunya petugas layanan juga akan kita tambah, salah satunya dengan keberadaan customer service mobile. Jadi nantinya pada masa angkutan Lebaran di stasiun, baik itu Pasar Senen ataupun juga Gambir, akan ada customer service mobile atau CSM ya. Nanti mereka bertugas untuk membantu pengguna jasa calon pengguna di zona 3 atau area sebelum boarding, baik itu dalam memberikan informasi ataupun mungkin ada yang belum paham penggunaan pencetakan tiket, dan sekaligus membantu mengatur flow penumpang karena biasanya pada saat musim Lebaran atau musim arus mudik ini banyak yang berpergian bersama keluarga membawa barang yang cukup banyak kemudian meletakkan di titik-titik tertentu yang ini bisa berpotensi menyebabkan terjadinya kerumunan ataupun kepadatan ya, seperti itu. Untuk pengamanannya sendiri Mbak, ini berapa personel yang disiapkan dari PT Kereta Api Indonesia? Apakah ada tim gabungan dan fasilitas kesehatannya yang dipersiapkan seperti apa? Ya baik, jadi kalau untuk pengamanan kita tentunya bekerja sama dengan TNI Polri juga dan juga Basarnas ya, jika ada hal-hal sewaktu-waktu terjadi memerlukan evakuasi dan lain-lain, ini juga kita lakukan koordinasi kolaborasi bersama untuk pengamanan. Secara total perharinya itu akan ada 610 personil gabungan yang akan dikerahkan untuk mengamankan di masa angkutan Lebaran ini. Dan kemudian untuk pos kesehatan sendiri kita juga berkoordinasi dengan unit layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas misalnya yang dekat dengan stasiun. Jika sewaktu-waktu terjadi kondisi-kondisi tertentu termasuk rumah sakit juga ya, maka penanganan akan lebih cepat. Jadi misalnya seperti ada ambulans yang standby. Selain itu kita juga melakukan peletakan ambulan ya, 2 unit, baik itu di stasiun Gambir 1 dan stasiun Pasar Senen 1, dan juga kelengkapan standby seluruh personil dari tim unit kesehatan di pos kesehatan yang ada di stasiun. Nah, sehingga jika ada pengguna jasa yang mungkin mengalami kondisi-kondisi tertentu pada saat berada di perjalanan kereta atau di stasiun, ini akan lebih cepat kita koordinasikan untuk penanganannya. Mbak, ini kan banyak masyarakat yang membawa barang bawaannya dan batas maksimal bagasi ini kan 20 kilo ya Mbak. Bagaimana jika ada masyarakat yang bawa berlebih seperti itu dan bagaimana peraturan? Ya, jadi memang ada aturan barang bawaan yang perlu diperhatikan ya untuk menggunakan KA jarak jauh. Itu maksimal hanya 4 item atau 4 koli yang bisa diletakkan di rak bagasi dengan berat maksimum itu 20 kg. Jika kelebihan berat dari barang bawaan ini maka akan dikenakan charge sekitar Rp10.000 untuk KA eksekutif, Rp6.000 untuk KA bisnis per kilogramnya.
kemudian Rp2.000 untuk KA ekonomi. Nah, kemudian ini juga tetap masih ada batasannya. Artinya kalau sampai dengan lebih dari 40 kg ini tidak diperkenankan lagi untuk dibawa menggunakan KA penumpang, sehingga akan diarahkan untuk menggunakan pengiriman, jasa pengiriman seperti itu. Nah, kemudian juga dimensi juga perlu diperhatikan ya, itu ada dimensi maksimal itu 70 kali 48 kali 30 cm. Nah, terkait barang bawaan pengguna jasa juga kita sangat mengingatkan karena biasanya angka penemuan barang tertinggal ini akan meningkat pada saat arus mudik ataupun di momen lebaran. Nah, sehingga pengguna jasa yang membawa barang bawaan mohon perhatikan kembali pada saat akan melakukan boarding ataupun turun dari KA. Cek kembali seluruh barang bawaannya dan juga jangan bawa barang bawaan terlalu berlebih sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, serta aturan tadi maksimal 4 koli atau 4 item barang bawaan yang bisa diletakkan di atas rak bagasi. Bagaimana dengan alur masuk penumpang? Apakah ada perbedaan dengan hari biasanya, mengingatkan ada puluhan ribu nantinya, H-5 sampai H+1 bahkan arus balik pun demikian. Bagaimana Mbak persiapan? Ya baik, jadi untuk persiapan dari alur tadi selain kita menempatkan petugas yang lebih banyak ya untuk mengatur alur penumpang, kita secara fisik kita juga menyiapkan tambahan dari meja ataupun lokasi pemeriksaan tiket atau area boarding. Sebagai contoh di stasiun Gambir salah satunya, jika pada normalnya itu untuk boarding itu dilakukan di area hall selatan, nah ini kita menambah titik lokasi boardingnya itu juga berada di hall utara, sehingga pengguna jasa bisa punya pilihan dan kemudian akan terbagi ya konsentrasi dari calon pengguna jasa yang akan melakukan boarding. Karena biasanya pada saat angkutan lebaran dengan bertambahnya jumlah KA, cukup banyak KA-KA yang berangkat itu dengan jam yang berdekatan, sehingga waktu boardingnya ini hampir bersamaan, seperti itu. Bagaimana, ini kan di belakang juga banyak ya jasa-jasa porter. Nah ini seperti apa sih, bisa diberitahu ke pemirsa berapa tarifnya? Baik, jadi kalau untuk jasa porter sendiri, keberadaannya di stasiun ini memang tergantung dari calon pengguna jasa ataupun masyarakat sendiri yang ingin menggunakan. Artinya jika memang ingin menggunakan jasa porter, ya ini untuk kesepakatan kebijaksanaan dari masing-masing masyarakat ataupun calon pengguna yang menggunakan jasa porter tersebut untuk biayanya. Karena memang tidak ada tarif yang ditentukan dan keberadaan porter ini hanya sebatas dikelola oleh KAI untuk pendataannya. Jadi itu bukan ada merupakan di bawah KAI ya seperti itu. Jadi tapi keberadaan porter yang mungkin ada masyarakat yang ingin menawarkan jasanya untuk membantu membawa barang, kita perkenankan. Tapi harus didata sehingga porter-porter yang ada di stasiun, baik itu Gambir ataupun Pasar Senen, ini seluruhnya terdata dengan harapan ini dapat memberikan kenyamanan dan keamanan untuk seluruh pengguna jasa. Dan kita juga melakukan pembinaan para porter yang ada di stasiun agar tetap mengedepankan kenyamanan seluruh calon pengguna ya seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Eva atas waktunya. Ya, pemirsa, tadi wawancara singkat saya bersama Kepala Humas Daob 1 Eva Khairunisa menjelaskan bahwa cukup komprehensif, memang banyak sekali persiapan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia untuk membuat masyarakat atau pemudik ini nyaman sampai ke kampung halamannya. Kembali ke Putri di studio. Baik, terima kasih Ikro Anggada melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta.